Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Santriwan santriwati Madrasah Aliyah Persis 12 Koja, Jakarta Utara. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembelajaran kejamian kita pada pertemuan yang kedua. Oleh karena itu silahkan disimak materi yang akan saya sampaikan berkenaan dengan lahirnya organisasi Persatuan Islam di Indonesia. Tampilnya organisasi Persatuan Islam dalam pentas sejarah Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 telah memberikan corak dan warna baru dalam gerakan pembaruan pemikiran Islam. Persis lahir sebagai jawaban atas kondisi umat Islam yang tenggelam dalam kejumudan atau kemandegan berpikir, terperosok dalam kehidupan mistisme yang berlebihan, terperangkap dalam tubuh suburnya khurafat, bid'ah, tahayul, syirik, musyrik, dan lebih dari itu terbelenggu oleh penjajahan kolonial Belanda yang berusaha memadamkan cahaya Islam. Situasi tersebut kemudian mengilhami munculnya gerakan reformisme Islam yang pada gilirannya melalui kontak-kontak intelektual mempengaruhi masyarakat Islam Indonesia untuk melakukan pembaruan pemikiran Islam. Dengan argumen bahwa ajaran Islam sepenuhnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman, para tokoh pembaru itu mendorong umat Islam untuk melakukan penelaahan ulang. Mereka juga menjelaskan kembali doktrin Islam dalam bahasa dan rumusan. Semangat dan isi gerakan pembaruan Islam ini pada mulanya mendapat perhatian dari umat Islam di daerah perkotaan, karena secara geografis dan kultural masyarakat kota lebih cepat berhadapan dengan pengaruh luar daripada masyarakat desa. Dengan mengikuti alam pembaruan yang sedang berkembang, mereka menempatkan diri sebagai kelompok modernis Islam. Pada kelompok modernis ini terdapat ciri kuat yang membedakan dengan kelompok tradisionalis di pedesaan, yaitu adanya kepercayaan dan pemikiran bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Oleh karena itu, praktek taklid harus dihilangkan. Ajaran-ajaran Islam harus diterjemahkan secara rasional sehingga mampu bersaing dengan peradaban modern dan dapat memenuhi kebutuhan umat pada zamannya. Hanya dengan itulah umat Islam dapat keluar dari kolonialisme barat, keluar dari kemiskinan dan kebodohan, serta dapat mengembalikan citra Islam yang sebenarnya. Sejalan dengan semangat kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kalangan modernis merupakan melakukan upaya purifikasi keagamaan dari elemen-elemen tradisional atau tradisi paganisme. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 ditandai dengan munculnya berbagai organisasi kelompok modernis Islam. Di antaranya ada Jam'iyah Al-Khairiyah yang dikenal dengan Jamiat Khair di Jakarta yang terdiri pada tanggal 17 Juli 1905. Ada juga Jamiatul Islah wal Irsyadil Arabi atau sering disebut Al-Irsyad yang berdiri di Jakarta pada 11 Agustus 1915. Begitupun Muhammadiyah dan juga berdirinya Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Kota Bandung nampaknya agak terlambat menerima arus gerakan pembaruan Islam dibandingkan dari daerah-daerah lain, sehingga Syarikat Islam telah beroperasi di daerah ini sejak 1913. Kesadaran akan keterlambatan ini merupakan salah satu cambuk berdirinya sebuah organisasi baru, yaitu Persatuan Islam atau Persis. Untuk mengetahui lebih dalam eksistensi organisasi Persis sebagai sebuah organisasi Islam yang lahir di Indonesia, latar belakang berdirinya dan bagaimana cara akidah berdasarkan AD atau ART, serta pemahaman dan pengalaman ajarannya, maka kita masuk kepada latar belakang berdirinya Persis. Persis diawali dengan terbentuknya suatu kelompok tadarus atau penelaah agama Islam di kota Bandung yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Bersama jamaahnya dengan penuh kecintaan,
Mereka menelaah, mengkaji, dan menguji ajaran-ajaran Islam. Kelompok tadarusan yang berjumlah sekitar kurang lebih 20 orang itu akhirnya semakin tahu akan hakikat Islam sebenarnya. Mereka pun menjadi sadar akan bahwa keterbelakangan, kejumudan, penutupan pintu jihad, taklid buta, dan serangkaian praktek bid'ah. Kemudian mereka mencoba melakukan gerakan tajdid, pembaharuan, dan pemurnian ajaran Islam dari paham-paham sesat yang menyesatkan. Kesadaran akan kehidupan berjamaah, berimamah, dan berimarah dalam menyebarkan syariat Islam menimbulkan semangat pada kelompok tadarus ini untuk mendirikan sebuah organisasi baru dengan ciri dan karakteristik yang khas. Itulah latar belakang berdirinya Persatuan Islam yang saat ini kita sedang mempelajari dari mana asal muasalnya Persatuan Islam itu hadir. Selanjutnya pada tanggal 12 September 1923 bertepatan pada tanggal 1 Safar 1342 Hijriah, kelompok tadarus ini secara resmi mendirikan organisasi yang diberi nama Persatuan Islam atau Persis. Nama Persatuan Islam ini diberikan dengan maksud untuk mengarahkan ruhul istihad atau jihad. Dan jihad berusaha sekuat tenaga mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak dan cita-cita organisasi, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam, dan persatuan usaha Islam. Ide filsafat dari konsepsi persatuan pemikiran, rasa, suara, dan usaha Islam ini diilhami dari Al-Quran, surat Al-Imran ayat 103. Allah berfirman di sana, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sehingga dari ayat ini Persis lahir dan membangun dirinya untuk menjadi tajdid, pembaruan di tengah-tengah masyarakat Islam pada waktu itu. Dan tentunya ayat ini pun dicantumkan dalam logo Persatuan Islam yang sampai saat ini masih tertera di dalam logo tersebut. Dan tentunya ditambah dengan hadis Rasulullah SAW bahwasanya yadullah ma'al jamaah, bahwasanya kekuatan Allah itu bersama jamaah. Maka tentunya firman Allah dan hadis tersebut dijadikan moto Persis dan ditulis dalam lambang Persis yang berbentuk lingkaran bintang bersudut 12. Itulah latar belakang dan lahirnya sebuah organisasi baru yang dinamakan Persatuan Islam atau Persis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Adapun tugas untuk hari ini ada 3 poin. Yang pertama, sebutkan latar belakang lahir Persis. Yang kedua, sebutkan peran Persis di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga, sebutkan tokoh pendiri Persis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya,